Mulai minggu ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru. Yang saya mau bagikan kepada saudara. Sebuah rema yang saya percaya dan saya doakan terjadi secara pribadi dalam hidup saudara. Maupun di dalam gereja kita. Tuhan kerjakan. Judulnya adalah Your Harvest Now. Panenmu sekarang. Saya mau deklarasikan bahwa bulan ini adalah bulan panen raya. This month is the month of harvest. Dan saya berdoa setiap jemaat keluarga Allah, gereja kita, gereja keluarga Allah, bulan ini panen raya terjadi. Oke, bahkan bukan panen biasa, tapi ini panen raya, panen yang masif. Nah, saudara harus tahu kenapa kok saya ngomong seperti itu. Karena tidak semua panen itu levelnya sama. Tidak semua sawah, tidak semua ladang tingkat produktivitasnya sama. Tidak semua pohon tingkat berbuahnya sama. Ada pohon yang tingkat berbuahnya, produktivitasnya tidak menghasilkan buah. Itu tercatat di Matius 21 ayat 18 sampai 22, yaitu kisah pohon ara yang kayaknya daunnya kelihatan lebat, hijau, tapi ketika Tuhan Yesus mendekati untuk memetik buah, tidak ditemukan buahnya. Jadi produktivitasnya gak ada hasilnya. Yang kedua adalah pohon yang berbuah namun buahnya mengecewakan. Di Yesaya 5 ada kisah tentang kebun anggur yang digarap dengan sungguh-sungguh, tapi sayang hasil anggurnya asam, hasil anggurnya mengecewakan. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu pohon yang berbuah lebat dan buahnya manis. Saya percaya itu seperti yang dicatat di Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Oh, saya berdoa seperti itulah tingkat produktivitas jemaat keluarga Allah. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Dalam hidupmu buahnya lebat dan buahnya manis. Mulai hari ini saya lepaskan blessing atas hidup saudara. Bisnis saudara berbuah lebat dan manis. Kesehatan saudara berbuah lebat dan manis. Keluarga saudara buah-buah sukacitanya, kebahagiaannya lebat dan manis. Bahkan saya juga deklarasikan untuk kelompok sel yang ada di gereja kita, kelompok sel keluarga Allah adalah kelompok sel yang berbuah lebat, yang menyelamatkan jiwa-jiwa dan penuh dengan kemuliaan Allah. Saya lepaskan blessing juga untuk setiap ibadah gereja keluarga Allah dimanapun berada. Itu ibadah yang diberkati oleh Tuhan, yang berbuah lebat, penuh dengan hadirat, pengurapan Tuhan yang dahsyat. Ada kuasa, mujizat, kesembuhan ilahi, tanda-tanda ajaib, sehingga panen raya jiwa-jiwa masif terjadi. Gereja keluarga Allah, gereja yang berbuah lebat. Amin. Saya berdoa terjadilah yang seperti itu dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ini bulannya untuk berbuah lebat. Ini bulannya saudara dan saya mengalami panen. Panen masif. Bahkan seandainya panenmu, tuayanmu di babak kemarin sempat dihabisi oleh musuh, sempat ditelan oleh lawan, oleh belalang pelahap. Saya mau nubuatkan kepada saudara, pemulihan segera terjadi. Mari kita baca Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Saya percaya ada seseorang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan ayat ini jadi rema di dalam kehidupan saudara.
Saya bacakan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Jadi kalau ada yang sedih, ada yang berduka cita, ada yang merasa kecewa karena panennya ditelan oleh musuh. Hari ini pesan profetik kepada saudara, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Oh, saya berdoa ibadah-ibadah kita penuh, kelompok sel kita kelimpahan di dalam hidup saudara, keluarga saudara penuh dengan sukacita, pekerjaan, keuangan saudara, rekening saudara penuh dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ke-25 dicatat seperti ini, tangkap ini jadi remamu. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu. 26, kalau pemulihan terjadi, firman Tuhan ngomong, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi buat saudara yang selama sekian waktu berkatmu, sukacitamu, kesehatanmu, panenmu, kemenanganmu, kesuksesanmu, asetmu, kebahagiaanmu seolah-olah ditelan oleh berbagai macam belalang, oleh berbagai macam lawan musuh, oleh iblis yang selalu berusaha mencuri berkat-berkat saudara. Saya mau nubuatkan, mulai hari ini akan terjadi pemulihan total di dalam kehidupan saudara. Apa yang ditelan dan dimakan habis oleh musuh, Tuhan pulihkan kepada saudara. Mulai hari ini kelimpahan besar, kemuliaan besar, panen raya besar akan tercurah di dalam hidup saudara. Sehingga Alkitab ngomong, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Mulai hari ini Anda akan dikenyangkan dengan anugerahnya, dikenyangkan dengan favornya, dikenyangkan dengan sukacitanya, dikenyangkan dengan berkatnya yang melimpah. Akan terjadi kebanjiran, keselamatan jiwa-jiwa. Keluarga saudara dipertobatkan, teman-teman saudara diselamatkan. Kesaksianmu akan diurapi oleh Tuhan sehingga hidupmu jadi berkat. Anda percaya itu? Jadi ini panen yang masif datang dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pertanyaannya kapan? When? Kapan itu akan terjadi? Kapan itu akan kau alami? Saya mau ngomong sama saudara, panenmu sekarang. Your harvest now. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya di tengah-tengah padang, sekeliling mereka adalah padang, tapi padang yang sama, murid-muridnya melihat itu masih hijau, masih 4 bulan lagi. Tapi di ladang yang sama itu, Tuhan ngomong, no. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Pertanyaannya benar yang mana saudaraku? Karena ladangnya sama. Tapi kok
ngomongnya berbeda antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Kalau saya mau ngomong dua-duanya benar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena murid-murid Yesus ngomong bahwa masih 4 bulan lagi, masih hijau. Karena mereka melihat dengan mata jasmani. Jadi keadaan secara jasmani ya memang masih hijau, masih 4 bulan lagi. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus melihat ladang yang sama yang dilihat murid-muridnya dengan mata rohani yang berbeda. Murid-muridnya melihat dengan mata jasmani, Tuhan melihat dengan mata rohani. Tuhan melihat dengan mata iman. Dan Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Nah, Anda harus tahu seringkali di alam jasmani dan di alam rohani itu bisa beda sama sekali. Di alam jasmani bisa saja masih hijau, tetapi di alam rohani kita melihatnya sudah menguning. Di alam jasmani kayaknya masih jauh, masih 4 bulan lagi, masih lama. Tapi di alam rohani dengan mata iman, Tuhan ngomong panenmu sekarang. Buat saudara yang bisa melihat dengan mata iman, saya deklarasikan kesembuhanmu sekarang. Terimalah kesembuhan Anda sekarang. Pemulihan keluargamu sekarang. Kemajuan pelayanan gereja kita sekarang. Kelompok selmu bertumbuhnya, bermultiplikasinya sekarang. Terobosan baru dalam pekerjaanmu terjadi sekarang. Keuanganmu diberkati berlimpah-limpah sekarang. Amin. Jadi mulai hari ini, kalau Anda ingin mengalami harvest, tuaian yang dari Tuhan, belajar melihat seperti Tuhan Yesus melihat, yaitu melihat dengan mata roh, melihat dengan mata iman, dan deklarasikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, panen masif terjadi dalam hidupku sekarang. Ini juga yang dilakukan oleh Elia. Ketika dia berdoa dan kemudian minta supaya hujan turun. Karena sudah 3,5 tahun hujan tidak turun. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Anda harus menyadari bahwa Elia ngomong seperti itu karena dia memakai telinga rohnya bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Padahal secara jasmani masih sama sekali belum ada hujan. Gerimis pun belum ada. Tetapi dalam alam roh, Elia memakai telinga rohnya untuk mendengar dengan iman. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, lihat saudaraku, kalau Anda tahu bagaimana bergerak dalam roh seperti itu. Melihat dalam roh, berjalan dalam roh, berkata dalam roh dengan iman. Mari lihat, tadi kita baca ayat 41, sekarang 45. Lihat hasilnya. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Kalau ditulis di ayat 45, maka dalam sekejap langit jadi kelam, awan badai, lalu turun hujan. Berarti di ayat 41, langit masih terang benderang, hujan sama sekali belum ada. Tetapi Elia belajar untuk mendengar dengan telinga rohnya bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Oh, saya mau deklarasikan, bunyi revival, kegerakan besar sudah kedengaran. Bunyi lawatan Tuhan, bunyi lawatan Roh Kudus sudah kedengaran. Bunyi pemulihan keluarga, bunyi sukacita di dalam hidup saudara, bunyi sorak-sorai kemenangan di dalam pekerjaanmu, di dalam keuanganmu, di dalam pelayananmu sudah kedengaran. Dan kalau engkau percaya itu dengan iman, mulai saat ini
terjadilah hujan masif berkat Tuhan, hujan masif mujizat Tuhan, hujan masif terobosan dan kemenangan, hujan masif revival, pertobatan, keselamatan jiwa-jiwa tercurah. Haleluya. Anda percaya itu? Saya percaya setiap full timer keluarga Allah terima hujan berkat yang masif. Saya percaya setiap ketua kelompok sel keluarga Allah terima hujan berkat yang masif. Saya percaya setiap tim ibadah di tempat ini terima hujan berkat Tuhan yang masif. Berapa banyak dari saudara, semua jemaat keluarga Allah mau mengalami hujan berkat Tuhan yang masif, mau mengalami panen yang masif, panen yang dari Tuhan ini? Ada 3 kunci yang saya mau bagikan sama saudara. Nomor 1, pahami tujuan Tuhan memberikan panen yang masif. Jadi Tuhan kalau ngasih kita panen yang masif, kita harus ngerti Tuhan punya maksud. Ada tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Kita baca Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai 10. Ini bicara tentang panen yang masif saudaraku ya. Lihat kata Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Jadi kalau Tuhan ngasih tuaian, ngasih berkat dalam hidupmu. Janganlah kau sabit ladamu habis-habis sampai ke tepinya. Artinya jangan kamu ambil semuanya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi jangan sampai tanpa tersisa semuanya diambil untuk diri sendiri. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Zaman itu kalau memanen anggur saudaraku itu butuh beberapa kali sehingga semuanya bisa dipungut. Tapi Tuhan ngomong, jangan engkau ulang-ulangi itu sehingga semuanya dihabiskan, diambil semua hanya untuk dirimu sendiri. No, ini petunjuk Tuhan. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan. Bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan Allahmu. Apa yang baru saja kita baca, ini perintah yang datang dari Tuhan Allahmu. Artinya kalau Tuhan ngasih kita panen, Tuhan mau kita bagikan juga sebagian panen kita untuk jadi berkat. Untuk orang asing, untuk orang miskin. Doa saya, hidupmu diberkati untuk jadi berkat. Itu yang disadari oleh Boas ketika dia panen. Dia sengaja membiarkan orang-orang yang lain, orang asing, orang miskin, untuk bisa mendapatkan bantuan, mendapatkan sebagian dari panennya. Dia bagi berkat, gak semuanya untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah Rut. Rut bisa memungut sebagian hasil panen dari Boas. Kenapa? Karena memang Boas mau jadi berkat. Justru ketika Boas mau jadi berkat, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu memang tujuan Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Karena itu Tuhan bawa baik Boas maupun Rut di dalam rencananya yang ajaib. Tuhan berkati mereka sehingga melalui keturunan mereka terlahirlah yaitu raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel, Raja Daud. Dan juga terlahirlah Mesias, sang juru selamat dunia. Coba saudara renungkan itu berkat yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibeli uang. Saya mau ngomong sama saudara, ketika hidupmu jadi berkat, yang Tuhan akan kerjakan sama saudara bukan terbatas hanya urusan finansial. Tetapi Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Anugerah dan favornya yang melampaui finansial, Tuhan akan limpahkan itu, perintahkan itu datang dalam hidup saudara. Itu sebabnya ayo jadi berkat. Hari ini saya mau ajak kita untuk cek diri kita masing-masing.
Setiap panen yang Tuhan berikan, setiap berkat yang Tuhan berikan, setiap Anda menerima salary, setiap saudara dapat sebuah penghasilan, katakanlah 1 juta rupiah yang Anda terima daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua panen itu untuk dirimu sendiri atau ada yang engkau sisihkan untuk jadi berkat? Saya ajak saudara mulai hari ini, dimulai dari seberapa pun sedikitnya panenmu. Tapi saudara, penuhi tujuan Tuhan, yaitu kita diberkati untuk jadi berkat. Bahkan gereja kita juga diberkati untuk jadi berkat. Itu sebabnya di dalam proyek pembangunan KACT, di dalam proyek pembangunan di atas tanah 20 hektar yang Tuhan percayakan kepada kita di kota Solo, salah satu yang akan kita bangun adalah panti asuhan. Dan di panti asuhan itu kita mau menaungi anak-anak yatim piatu yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak punya pengharapan. Kita mau jadi berkat. Kita mau dipakai jadi saluran berkatnya Tuhan untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka, untuk melatih mereka, untuk mempersiapkan mereka bisa mengalami rencana Tuhan yang besar. Oh, saya berdoa jemaat keluarga Allah, ayo gandengan tangan ya. Saudara yang mau dipakai Tuhan jadi berkat, ayo semuanya saya ajak saudara menabur di dalam pembangunan panti asuhan di KACT tersebut. Kita kasih nama panti asuhannya, ya, panti asuhan generasi anak panah. Kenapa? Ini anak-anak yang nanti ada di panti asuhan itu ibarat anak-anak panah yang sedang dipersiapkan dan pada waktunya akan di-launching untuk melakukan kehendak Bapa, memperluas kerajaan Allah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saya ajak jemaat keluarga Allah, ayo menabur bersama, jadi berkat bersama, membangun panti asuhan generasi anak panah di KACT ini. Saudara bisa tanya rekeningnya di mana dan kemudian Anda bisa transfer ya bantuan saudara untuk jadi berkat. Itu nomor satu. Yang kedua yang saya mau bagikan sama saudara, kalau saudara mau mengalami panen masif dalam hidupmu, lakukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan maumu sendiri, keinginanmu sendiri, keputusanmu sendiri, pikiranmu sendiri. No. Kerjakan kehendak Tuhan. Karena mengerjakan kehendak Tuhan pasti disertai Tuhan. Kalau engkau melakukan kehendak Bapa, engkau akan menikmati pengurapannya, backingnya, sehingga engkau akan mengalami percepatan rohani. Kita baca Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini, misi yang Dia kerjakan bukan misinya sendiri, kepentingannya sendiri, keputusannya sendiri, mau-maunya sendiri. No. Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Pertanyaannya, hidupmu ini perjuanganmu, perjuangan untuk dirimu sendiri, untuk kepentinganmu sendiri, atau kepentingannya, kehendaknya, visinya, rencananya, kerajaannya. Karena itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Anda harus evaluasi diri. Ya, lihat baik-baik. Begitu Yesus sudah ngomong begitu, ayat 35 tadi yang kita baca. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia, maka yang terjadi adalah percepatan. Harusnya panennya masih 4 bulan, tetapi panennya terjadi percepatan sekarang. Kenapa? Rahasianya melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Wow. Banyak orang ngalaminya bukan percepatan, tapi perlambatan. Gerak langkahnya terus terseok-seok, terus berat, terus lambat. Kenapa? Karena
kepentingannya sendiri, maunya sendiri, kehendaknya sendiri, visinya sendiri, ya sudah, kekuatannya sendiri. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah tidak seperti itu. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di dalam kehidupanmu ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib. Terjadi percepatan-percepatan rohani dan terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya hari ini komitmen, lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Sederhana saudaraku, kehendak Tuhan itu adalah supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Supaya kerajaannya maju di muka bumi. Gerejanya terus berkembang di muka bumi. Sampai nama Allah dipermuliakan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, apapun yang kau perjuangkan, mesti ada kepentingan kerajaan Allah diperluas. Kepentingan gereja Tuhan harus dimajukan. Jiwa-jiwa yang terhilang harus diselamatkan. Teman-temanmu harus satu persatu. Keluargamu, orang-orang di sekelilingmu harus satu persatu dipertobatkan melalui hidupmu. Itu kepentingannya Tuhan. Kalau itu yang engkau perjuangkan, yaitu supaya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Mari saya deklarasikan mulai hari ini, panen masif dan percepatan rohani terjadi sekarang dalam hidup saudara. Suatu saat saya pernah mendengar kesaksian Pastor Adeboye. Dan dia ngomong begini, tahukah Anda kenapa kok Tuhan selalu mendengarkan doa saya? Kenapa kok setiap kali saya berdoa selalu ada kesembuhan ilahi, ada mujizat, ada jawaban doa? Sebagian orang berpikir karena saya berdoa paling lama. Dan memang dia berdoa lama. Tapi ada orang-orang lain yang berdoa lebih lama dari dia. Tapi kok gak ngalaminya seperti dia. Ya sebagian orang lain berpikir karena dia berpuasa paling hebat. Tapi dia ngomong begini, dia tahu ada orang-orang yang berpuasnya lebih hebat dari dia. Tapi kenapa kok doanya Pastor Adeboye ini yang terus-menerus dijawab secara ajaib dan luar biasa oleh Tuhan? Pertanyaannya, apa kuncinya, apa rahasianya? Dia ngomong begini saudaraku, sebab saya menyediakan diri mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ternyata dia tahu hatinya Tuhan. Lebih dari sekedar kesembuhan terjadi, berkat tercurah, atau apapun itu. Tapi yang Tuhan mau adalah keselamatan jiwa-jiwa. Oh, karena itu dia menyediakan diri mau dipakai. Melalui hidupnya banyak jiwa diselamatkan. Maka setiap kali dia berdoa, ada telinga Tuhan yang terbuka lebar untuk mendengar. Ada tangan Tuhan yang siap untuk mengerjakan dan menjawab doa-doanya. Mulai hari ini saya tantang saudara, sediakan diri untuk jadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Satu demi satu keluarga besarmu harus bertobat, harus diselamatkan. Teman-temanmu harus diajak datang ke gereja, gabung di dalam kelompok saya, sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Maka nikmatilah percepatan rohani, panen raya, panen masif terjadi sekarang. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, komit dalam perjanjian berbuah lebat. Kalau Anda mau mengalami panen masif berbuah lebat, Anda harus tahu di Alkitab itu ada ayat-ayat yang memberitahu kita rahasia perjanjian berbuah lebat. Kalau Anda lakukan itu tidak bisa tidak, maka dalam hidupmu engkau akan dibuat oleh Tuhan produktif luar biasa, berbuah lebat dan buahnya manis. Nah, apa itu kisi-kisinya? Apa itu rahasianya dalam perjanjian berbuah lebat? Nomor satu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mau mengandalkan Tuhan katakan amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Terima berkat dalam hidup saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan perhatikan kalimat terakhir, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan terus menerus menghasilkan buah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda andalkan kekuatan manusia, Anda akan dikecewakan oleh manusia. Kalau Anda mengandalkan uang jabatan itu terbatas dan pada akhirnya Anda juga akan menjadi kecewa. Kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, maka lenyap, habis. Gak ada harapan karena manusia terbatas. Saya ajak saudara, andalkan Tuhan. Mari cek masing-masing. Saat dalam hidup kita menghadapi masalah. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Sebagian orang mengandalkan kepintarannya sendiri. Mengandalkan uang yang dia punya, kenalan yang dia punya. Hari ini saya ajak saudara, ketika engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Amin. Ketika saudara disuruh oleh Tuhan untuk taat, saya mau ngomong sama saudara, ada proyek-proyek besar, ada rema yang Tuhan mau kita kerjakan, yang itu di luar kemampuan kita. Dan sebagian orang mengukur remanya Tuhan, visi yang Tuhan suruh kita lakukan dengan resourcesnya kita sendiri, dengan apa yang kita punya. Kalau Anda bergerak dengan cara seperti itu, konyol, habis, gak mungkin bisa. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan suruh Anda untuk melangkah dengan iman, mengerjakan visi yang besar, proyek yang besar, andalkan Tuhan. Seperti Petrus disuruh oleh Yesus melompat dari perahunya dan mulai berjalan di atas air. Selama dia mengandalkan Tuhan, maka akan ada kuasa Tuhan yang besar yang bekerja dalam hidupnya, melampaui kekuatannya sendiri. Jadi hari ini saya ajak saudara, andalkan Tuhan, maka engkau akan berbuah lebat dalam kehidupanmu. Yang kedua, hormati Tuhan melalui ibadah. Kita baca Imamat 26 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ini petunjuk firman Tuhan ya buat kita semua. Tuhan ngomong begini, maka kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Jadi semua hari-harinya Tuhan. Tapi ada hari yang disebut hari Sabat, hari khususnya Tuhan. Hari yang memang dikuduskan untuk Tuhan. Seperti hari ini kita beribadah, itu hari yang memang dikhususkan. Kita datang menyediakan waktu kita untuk beribadah. Dan doa saya, saudara bisa menangkap instruksi Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Bukan kamu boleh ya, boleh tidak. No. Kamu harus, ini perintah firman Tuhan. Bukan kalau sempat, bukan kalau bisa. Kamu harus memelihara hari Sabat. Dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Benar dimanapun ada Tuhan, itu bisa jadi tempat kudus. Tuhan bisa hadir di kamar saudara. Tuhan bisa hadir di kantor saudara. Tuhan bisa hadir dimanapun berada. Tetapi tempat kudus Tuhan, itulah bait Allah. Tempat yang dikhususkan, tempat yang dikuduskan untuk Tuhan. Dan Tuhan ngomong, hormatilah tempat kudusku. Banyak orang Kristen tanpa sadar termakan dengan pemikiran dan tipu daya iblis yang salah. Kita pikir kita bisa beribadah di mana saja, berdoa di mana saja, memuji menyembah Tuhan di mana saja. Yes, tentunya bisa saudaraku, tapi tidak bisa juga karena ada yang namanya tempat kudus Tuhan. Ada yang namanya hari Sabat buat Tuhan. Saudara harus ngerti itu. Ya. Ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Saya berdoa jemaat keluarga Allah. Hidup menurut ketetapan Tuhan. Bukan pemikiran manusia. Bukan pengajaran manusia yang melenceng. Tapi menurut ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Apa perintah Tuhan? Hormati hari Sabat.
Apa perintah Tuhan? Hormati tempat kudus Tuhan. Gereja Tuhan, bait Allah. Ayat 4. Maka, terima ini saudaraku. Aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya. Dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Kalau Anda terima instruksi firman Tuhan hari ini dalam hidupmu, Tuhan akan buat berbuah. Buahmu lebat dan panen masif terjadi. Artinya Anda harus mengerti, ada hubungan yang erat antara komitmen kita beribadah di rumah Tuhan, tempat kudusnya Tuhan pada hari Sabat, dengan produktivitas yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Oke, lihat. Berikutnya ayat yang kelima. Lamanya musim mengirit bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Oh, orang-orang yang tahu menghormati hari Sabat, menghormati tempat kudusnya Tuhan dalam hidupnya akan dibanjiri dengan anugerah, dengan rahmat, dengan kesehatan, dengan keamanan, dengan perlindungan ilahi, dengan berkat-berkatnya yang melimpah, dengan sukacitanya dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak saudara, ayo kita tingkatkan komitmen ibadah kita. Anda yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak, sekarang harus konsisten beribadah. Oke, Anda yang tadinya kalau sempat beribadah, sekarang harus sempat beribadah. Kita yang tadinya hanya ibadah online, harus ibadah onsite. Jangan izinkan iblis menipu saudara, nggak apa-apa online-online aja. No. Dimanapun juga kita bisa berdoa memuji. Tetapi Tuhan ngomong, tempat kudusnya. Hari ini saya ingin ajak saudara terima ketetapan Tuhan. Terima perintah Tuhan. Dan saya deklarasikan in the name of Jesus. Blessings like never before. Massive harvest terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Menomorsatukan Tuhan. Anda mau mengalami panen masifnya Tuhan? Nomor satukan Tuhan. Kita baca ya ayat yang terakhir. Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Anda yang mau mengalami panen dari Tuhan, ada rahasianya ini. Firman Tuhan ngomong begini. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Kenapa? Karena sampai dengan umur 3 tahun, orang Yahudi menganggap bahwa pohon itu masih muda. Sehingga buahnya itu belum baik untuk dimakan. Makanya firman Tuhan ngomong jangan. Belum waktunya. Selama 3 tahun pertama ya. Terus perhatikan. Ayat berikutnya. Tetapi pada tahun yang keempat. Setelah 3 tahun disuruh sabar nunggu. Sekarang masuk tahun keempat. Ayat 24 ngomong ini, tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ini sudah nunggu 3 tahun, tahun keempat harusnya bisa panen untuk diri sendiri. Tapi firman Tuhan ngomong, no, itu harus jadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ternyata panennya sebelum untuk diri sendiri, harus untuk Tuhan terlebih dahulu. Menomorsatukan Tuhan. Semuanya katakan menomorsatukan Tuhan. Semuanya katakan saya mau menomorsatukan Tuhan. Mari lihat ayat 25 hasilnya. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya. Kalau itu engkau lakukan, lihat apa yang terjadi. Supaya hasilnya ditambah bagimu, akulah Tuhan Allah. Mulai hari ini saya deklarasikan. Hasilmu
panenmu, berkatmu ditambah. Mulai hari ini tidak ada lagi pengurangan, yang ada penambahan. Mulai hari ini tidak yang minimal, mulai sekarang maksimal. Mulai hari ini bukan semakin sedikit, saya deklarasikan semakin melimpah, semakin besar yang Tuhan curahkan di dalam hidup saudara. Karena itu, nomor satukan Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, nomor satukan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Nomor satukan Tuhan. Anda lihat di dalam Alkitab, kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika diminta siapa yang ada membawa makanan untuk diberikan, saya yakin banyak juga yang bawa makanan, bawa bekal. Tapi yang kasih cuma 1 anak. Menyerahkan yang dia punya, 5 roti, 2 ikan. Dia nomor satukan Tuhan dulu. Harusnya dia bisa makan kenyang itu sendiri. Tapi dia nomor satukan Tuhan. Dia serahkan 5 roti dan 2 ikan, itu benih profetik yang dia taburkan, yang dia bawa untuk menomorsatukan Tuhan. Dan karena dia nomor satukan Tuhan, terjadilah mujizat yang melampaui apa yang dia pikirkan dan bayangkan. 5 roti 2 ikannya bisa dipakai untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Masih sisa 12 bakul. Dulu saya pikir 12 bakul itu untuk 12 murid Yesus, setiap murid dapat 1 bakul. Tapi saya tahu saya salah. Saya tahu 12 bakul itu Tuhan berikan kepada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia yang menaburkan benih profetik. Dia yang menomorsatukan Tuhan. Dia yang mengutamakan Tuhan. Dia yang menjadikan Tuhan yang pertama, lebih dari segalanya dalam hidupnya. Karena itu yang terjadi dalam hidup anak kecil itu panen masif. 5 roti, 2 ikan yang terbatas sekarang jadi 12 bakul. Saya mau nubuatkan kepada saudara, apa yang sedikit yang ada di tangan saudara, belajar menomorsatukan Tuhan. Dalam keuanganmu belajar nomorsatukan Tuhan. Saudara kembalikan persembahan persepuluhan terlebih dahulu kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh saudara taburkan benih profetik, Anda taburkan benih profetik. Nomorsatukan Tuhan. Dan buktikan. Karena ayat ini tadi ditulis dengan Tuhan ngomong gini, akulah Tuhan Allahmu. Kalau engkau lakukan itu, biarlah dia membuktikan dirinya sebagai Tuhan Allahmu. Engkau akan melihat panen masif, ditambahkan, dilimpahkan, dilipat gandakan. Mulai sekarang terjadi di dalam kehidupan saudara. Sadari saudaraku, our God is God of harvest. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas segala tuaian. Tuhan yang bisa memberikan panen yang masif dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengalami panen yang masif dari Tuhan, nomor 1, Anda butuh Tuhan. Anda butuh Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Karena itu hari ini saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan menerima pengampunan dosa. Dan engkau akan menerima hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Mari sekarang semuanya saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Dan Anda yang mau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hati saudara, angkat 2 tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Melayani Yesus melayani Yesus seumur hidupku. seumur hidup. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Yang berikutnya saya mau tanya, siapa di sini yang mau menomorsatukan Tuhan? Karena menerima Yesus baru langkah awal. Berikutnya, dalam hidup kita nomorsatukan Tuhan. Dalam keluargamu nomorsatukan Tuhan. Dalam pekerjaanmu nomorsatukan Tuhan. Dalam keuanganmu nomorsatukan Tuhan. Dalam pelayananmu nomorsatukan Tuhan.
Anda yang mau komitmen menomorsatukan Tuhan, angkat dua tangan saudara dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku komitmen menomorsatukan Tuhan dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, keuanganku. Tuhan nomor satu, Tuhan terutama, Tuhan yang pertama. Angkat suara, berdoa saudara, berdoa. Oh, Tuhan nomor satu, Tuhan terutama, Tuhan yang pertama. Ajari aku menomorsatukan Tuhan dalam waktuku, dalam keuanganku, dalam pekerjaanku, dalam persepuluhan, dalam menggunakan talenta, dalam melayani Tuhan. Tuhan nomor satu tiap hari dalam hidupku. Tuhan nomor satu. Syara lama ora lama syara lama sikira lama syara lama ora lama syara lama sikira lama syara lama Tuhan nomor satu. Jesus, Jesus, Jesus. Sekarang saya mau berdoa. Sementara engkau menomorsatukan Tuhan, saya mau berdoa firman Tuhan hari ini dimeteraikan dan terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Anda mengalami harvestmu, panen rayamu, panen masifmu sekarang. Angkat dua tangan saudara, katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat lagi dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Panen rayaku, panen masifku, terjadilah sekarang. Ya sekarang, dimulai sekarang. Doa saudara dimulai sekarang. Sekarang, kemenangan sekarang. Pintu terbuka sekarang. Kesembuhan sekarang. Terobosan sekarang. Kemajuan sekarang. Mujizat sekarang. Jawaban doa sekarang. Sukacita sekarang. Damai sejahtera sekarang. Oh ralapasya. Kami percaya. Sekarang Tuhan. Sekarang. Panen masif itu sekarang. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan besar dinyatakan. Mari semuanya lambaikan dua tanganmu. Katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Mari dengan iman deklarasikan bersama-sama. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Sekali lagi, mari semuanya bersama katakan,
yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar, yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Semuanya lambaikan tanganmu, katakan besar dinyatakan keselamatan, besar dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Sehingga hidupmu jadi berkat. Amin. Dan kesaksianmu Yes. membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.